bahwa mengeraskan suara dengan zikir khina yang syarifunas minal maktubah, selesai sholat maktubah itu sudah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu zikri, baru zikir pada sholat. Nah ini Pak. Qala Imam Bukhari hadatsana Ishaq ibnu Nasr, qala Ishaq hadatsana Abdur Razzaq, qala Abdur Razzaq akhbarana Ibnu Jurat, qala Ibnu Jurat akhbarana Amrun anna Aba Ma'bad, pada suhunya Aba Ma'badin maula Ibnu Abbas, budak yang dimerdekakan Ibni Abbas, itu akhbar memberi kabar siapa Aba Ma'bad, memberi kabar hu pada Amrun, isinya berita anna Ibnu Abbas, maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu akhbar memberi kabar siapa Ibnu Abbas hu pada Aba Ma'bad. Jadi Ibnu Abbas ngasih tahu Aba Ma'bad yang budak yang pernah dimerdekakan, anna raf'a sauti, pada sunya mengeraskan suara bidzikri dengan zikir khina yang sorifu ketika selesai annasu siapa manusia minal maktubah dari sholat wajib, itu karena ada apa raf'a sauti itu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam ala bimanafi, itu di dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, kuntu ada siapa saya, a'lamu itu tahu siapa saya itu tahu, idang sorofu apabila selesai sholat siapa nas, tahu bidzalika dengan itu raf'a sauti, bidzalika dengan itu raf'a sauti, idza sami'tu apabila mendengar siapa saya, idza sami'tu apabila mendengar siapa saya pada zikir, pada zikir. Nah ini jelas ini kan Ibnu Abbas ini cerita, Sokhe ini kan, bahwa mengeraskan suara dengan zikir khina yang syarifunas minal maktubah, ketika sahabat kan selesai sholat maktubah itu sudah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Ibnu Abbas cerita ini kan, bahkan Ibnu Abbas mengatakan kuntu a'lamu idang sorofu, saya tahu kalau orang itu sudah selesai sholat, tahu dari mana, itu bidzalika, dengan itu mengeraskan suara zikir. Jadi kalau orang keras suara zikir, oh berarti orang sudah selesai sholat. Nah ini maknanya begini loh, Ibnu Abbas itu waktu itu bisa juga nggak ikut jamaah karena masih kecil. Rasul wafat aja Ibnu Abbas itu usianya masih mendekati balik kok, masih kecil. Maka bahasanya kan, saya tahu sahabat itu selesai sholat bidzalika dengan raf'us sauti kan, mengeraskan suara di zikir. Nah kan jelas ini kan. Nah ini jelas. Makanya dari sinilah sebagian ulama salaf itu mengatakan sunatnya mengeraskan suara dengan zikir selesai sholat. Nah ini sudah ada zaman Rasulullah SAW, sudah ada kan. Kalau nah, Nabi itu biasanya kalau ketemu yang kayak gini, ini tidak disohhahkan oleh Albani. Oh iya, iya Albani, iya, benar dia. Jadi kasih catatan gitu kan, oh ini gak soheh Albani, mau cari salah-salahnya bang. Jadi memang dia ini gimana ya, cari-cari masalah sebetulnya itu kan, cari masalah kan. Memang biasa gitu. Ini enggak disohhahkan oleh Al-Albani. Yang kira-kira sesuai dengan seleranya sohhah ke Al-Albani. Ngono. Ya repot ini. Ini kan jelas ini. Jadi zikir itu sudah ada, zaman Rasulullah sudah ada kan sholat. Qala Imam Bukhari hadatsana Ali ibnu Abdillah qala Ali hadatsana Sufyan hadatsana Amrun qala Amrun akhbarani Abu Ma'bad an Ibni Abbas qala Ibnu Abbas, kuntu ada siapa saya, itu arifu mengetahui siapa saya, ingki doa sholatin Nabi, pada selesainya sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu bitakbir dengan zikir, maksud takbir ay bidzikri, tadi kan bidzikri. Qala berkata Aliun, siapa Ali, bitakbir ay bidzikri, qala Aliun kata Sufyan an Amrin qala Amrin kana Abu Ma'bad asdaqa mawali Ibni Abbas, itu lebih jujur-jujurnya beberapa budak yang dimerdekakan Ibnu Abbas. Nggak mungkin dia bohong. Qala Aliun, wasmu bermula namanya Abu Ma'bad itu Nafidun, Nafid. Nah, ini dijelaskan lagi Al-Bukhari. Ibnu Abbas cerita, aku tahu selesai sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bitakbir dengan takbir, makanya bidzikri. Kalau sudah zikir berarti buktinya sudah selesai sholat. Qala Imam Bukhari kata sana Muhammad ibnu Abi Bakrin qala Muhammad kata sana Mu'tamir an Ubaidillah an Sumayyin
an Abi Sholihin dari Abi Sholih an Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah telah datang al fuqara'u siapa beberapa orang fakir datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu maka berkata siapa fuqara dzabah pergi ahlu dusuri siapa orang-orang yang berharta kata orang-orang yang kaya kan. Ahlu dusuri siapa orang-orang yang berharta orang-orang kaya minal amwal perginya bidarajati dengan membawa pada derajat al-ula yang luhur wan naimi dan kenikmatan al-muqimi yang abadi. Terus yusoluna, jadi yusoluna ini menerangkan sebabnya darajatil ula. Yusoluna salat siapa ahlu dusur kama nusolli sebenarnya salat siapa kita. Wayasumuna dan puasa siapa ahlu dusur kama nasumu sebenarnya puasa siapa kita. Walahum dan itu bagi ahlu dusur fadlun bermula kelebihan min amwalihim min amwalin dari beberapa harta. Yakujuna yang haji siapa ahlu dusur biar dengan amwal. Wayak tamiruna dan umroh siapa ahlu dusur bi wayujahiduna dan jihad siapa ahlu dusur. Jihad wayat tasodakuna sodako siapa ahlu dusur. Allah berkata siapa Nabi ala ukhaddisu adakah tidak menceritai siapa saya kum pada kamu semua. Mau tidak kamu semua saya ceritai? Terus apa itu? In apa bi amrin ini? Gimana Pak? In akhotum ya. Ini masalahnya ada yang bi amrin in akhotum. Tidak ada begitu, tidak ada. Maksudnya in akhotum ya. In akhotum apabila mengambil siapa kamu semua. In akhotum apabila mengambil siapa kamu semua. Kalau kamu semua mengambil apa yang saya ceritakan ini maksudnya adroktum maka bisa mengejar maka bisa menemui siapa kamu semua man pada orang sabako yang telah mendahului siapa manku pada kamu semua. Walam yudrik dan tidak bisa menemui mengejar kepada kamu semua akadun siapa seseorang ba'dakum yang setelahnya kamu semua. Wa kuntum dan ada siapa kamu semua itu khairoman lebih bagus-bagusnya orang antum yang bermula kamu semua itu baina dorihi di antara tengah-tengah nyaman, di antara nyaman kan. Dor itu lafadz mukam, lafadz yang zaidah kamanya kan. Ada yang dor itu tengah-tengah, ai baina wasati di tengah-tengah. Ilaman kecuali orang amila yang melakukan siapaman kecuali orang ini melakukan siapaman mislau pada seperti ma'amiltum seperti yang kamu lakukan mislau pada seperti ma'amiltum. Apa itu? Tusabbihuna membaca tasbih siapa kamu semua wa tahmaduna wa tukabbiruna membaca takbir siapa kamu semua khalfa kulli sholatin di belakang setiap sholat salasan dengan 3 wa salasina dan 30. Faktalafna ini kata Abu Hurairah. Faktalafna maka perselisihan siapa kita. Sok apa itu sok perselisihan? Bainana antara kita. Itu kalimatnya kok 33 itu tiap-tiap apa semua jumlahnya? Nanti kita gitu kan. Faktalafna bain itu kan kamu bertasbih, tahmid, takbir setiap sholat 33. Nah ini beliau ini khilaf. Ini jumlah semuanya apa tiap-tiap tasbih? Tiap-tiap apa? Tahmid, takbir. Faqala maka berkata ba'duna siapa sebagian kita ini tusabiku menusabiku membaca tasbih siapa kita thalasan dengan 3 wa thalasina wa nahmadu memuji siapa kita thalasan wa thalasina wa nukabbiru arba'an dengan 4 wa thalasina. Ada pernah seperti itu. Terus farojak itu kata Abu Hurairah kembali siapa saya ilahi kepada Rasulullah. Kembali Nabi tanya ya Rasulullah dimaksud itu gimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takul membaca siapa kamu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kata yakuna sehingga ada apa adat bilangan kata yakuna sehingga ada apa jumlah atau bilangan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sehingga ada apa adat bilangan minhunna dari subhanallah ila akhir kulihina semuanya subhanallah ila akhir itu thalasan 3 wala thalasina dan 30 itu thalasan 3 wa thalasina dan 30. Di zaman Nabi itu sudah ada bahasa ya unjuk rasa kalau sekarang ini kan sal fuqara. Jadi banyak orang fakir zaman Nabi itu datang ke Rasulullah terus mengutarakan maksudnya kan dzaba aludusur minal amwal bidarajati ula ya Rasulullah inanian orang-orang kaya ini besok di alam akhirat itu di akhirat sana wah derajatnya tinggi dan dia dapat kenikmatan yang abadi. Nah gimana? Mereka sholat ya kami sholat, mereka puasa kami juga puasa, kami puasa juga mereka puasa, kami sholat juga mereka sholat. Nah ini maknanya begini. Jadi unjuk rasanya atau
datangnya para fuqara ini dalam rangka ghibthah, ingin punya apa ya, punya derajat yang tinggi seperti orang-orang kaya, sehingga orang kaya. Jadi bukan iri. Nah, ini makanya ghibthah itu bagus kan, ingin meniru seperti orang-orang kaya. Orang kaya itu enak ya Rasulullah, dia punya derajat yang tinggi. Kenapa? Kami sholat, mereka sholat, ya kan? Kami puasa, mereka juga puasa. Yang kedua, orang kaya punya derajat yang tinggi. Dalam hadis ini kan fuqara sholat, orang kaya juga sholat. Fuqara puasa, orang kaya juga puasa. Berarti kalau orang kaya tapi orang fakir sholat, malah nggak sembahyang, ya nggak masuk ini, ya kan? Nah, jadi orang-orang kaya yang punya derajat yang tinggi itu ya mereka sholat, mereka puasa. Maknanya kekayaannya tidak menghalangi kewajiban, tidak menghalangi kewajiban. Nah ini. Walau fadlun min amwalin ya Rasulullah. Terus mereka ini bisa haji, bisa umroh, bisa jihad, bisa sedekah. Kami kan tidak. Kami tidak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak punya sen. Sedangkan mereka bisa haji, bisa umroh, mereka bisa jihad, bisa berjuang macam-macam, dan bersedekah kami tidak. Nah inilah kelebihannya kan, kelebihannya orang kaya yang syakir, orang kaya yang apa? Syukur itu tetap lebih hebat daripada orang miskin yang sabar. Kalau miskin yang sabar, akhirnya kan tahan. Tapi orang kaya syukur itu kan ada kelebihan, karena ada suatu amalia yang nggak bisa dikerjakan dengan tenaga, harus pakai harta benda, kan itu kan? Kayak sedekah, kayak umroh, haji itu kan pakai sen semua, ya kan? Nolong orang dan sebagainya, bantu orang sakit itu kan harus pakai mal. Makanya nikmat sebaik-baiknya harta itu kan al-malu sholeh fi hadis sholeh kan, harta yang sholeh itu di tangan orang yang sholeh. Jadi kelebihannya orang yang punya harta. Nah, kemudian setelah itu Nabi menghibur. Itu jadi Nabi mau kamu saya ceritai amalia. Kalau kamu kerjakan amalia ini, kamu bisa ngejar orang-orang yang mendahului kamu. Maksudnya bisa ngejar lah. Nah, kecuali orang ini punya amal seperti kamu. Nah, tadi kalah lagi ini kan. Ini kalah lagi masalahnya. Nah, iya, orang kaya tahu juga. Nabi katakan, oh kamu bertasbih, tahmid, takbir. Nah orang kaya pun juga tasbih, tahmid, takbir, kan sama saja. Nabi itu menghibur supaya mereka nggak terlalu kan, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu ngelongso lah kan, nggak terlalu ngongso. Ilaman amilam selalu kan. Nah, kalau seperti itu kan nanti sama lagi, sama-sama sholatnya, sama-sama lainnya. Nah cuman ada amalia yang nggak bisa dikerjakan kecuali dengan harta. Nah dari hadis inilah, ahli hadis itu begini, sodako itu ada dua ya. Ada sodako bimana khos, yaitu sudah dengan harta. Ada sodako bimana am, yaitu karena kulu ma'rufin sodako. Nah, jadi sodako itu ada makna khos, yaitu sodako dengan harta. Nah yang sodako yang bimana am itu kayak tasbih semuanya ini kan semua bisa semua ini. Orang kaya bisa, miskin bisa. Nah dengan harta yang khos ini yang nggak bisa itu ini. Maka masih menang sampean lah, pokoknya yang kaya itu masih enak. Coba kita punya mobil misalkan ini, kalau sama baiknya loh, ini kita kaji baiknya kan, mungkin bisa nolong orang, bantu orang, ada teman ngaji bisa di atas terusnya kan panjang ini kan. Nah tetap mesti punya harta kan. Nah ini segi kaji segi baiknya. Kalau buruknya ya banyak, kalau punya harta malah nggak sembahyang apa ya repot. Oh ya repot. Apalagi zaman sekarang, wah luar biasa. Maka benar sejarah umat itu kan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil amal. Mulyanin dunia aku mesti dimiliki harta. Apalagi sekarang pinter kayak apa kalau tidak punya harta ya Pak Sari? Wah nggak ditoleh orang. Apa? Iya pokoknya. Dan sekarang aja coba Ustadz itu, masa kalau tidak punya sesuatu itu Mas ini, wah iya nih Pak, iya nih Masya Allah. Pokoknya sama-sama gurunya lah. Guru yang kaya itu dihormati, guru yang miskin. Oh dianggap gak mandi dongane macam-macam kan. Dia juga nggak boleh kisah dunia ala akhirat. Iya. Yang jelas para jatuh untung lah kan, ya Ustadz, ya kaya kan untung semuanya kan. Nggak mungkin nggak sholat ya kan, nggak mungkin nggak puasa, nggak mungkin nggak gitu aja, nggak mungkin nggak haji ya kan, semuanya untung lah. Maka benar kan, al-malu sholeh fi hadis sholeh sebenarnya. Hati yang bagus tangan orang yang sholeh jelas ini kan. Nah, terus kemudian intinya terus Nabi setelah menunjukkan kamu tasbih,
tahmid takbir setelah sholat 33. Nah ini kata Abu Hurairah, nah kami persisian ini. Ini maksudnya tiap-tiap tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Apakah semua jumlahnya? Kami persisian. Ada pendapat yonda, ya tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya berapa? 34. Terus kata Abu Hurairah, kami balik ke Nabi terus tanya, gimana Nabi Rasul itu? Apakah sendiri-sendiri apa jumlahnya semua? Nabi mengatakan taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kuluna salasa wa salasina. Berarti hanya berapa? 11 ini, Pak. Jadi kalau kata sini hanya 11. Nah, ya enggak? Hanya berapa? 11. Itu kan? Iya, kata yakuna siapa bilangan minhuna dari semua akhir kulihina kan? Ya semuanya. Jadi menurut hadis ini itu berarti 11. Subhanallah 11. Alhamdulillah 11. Sampai 33 enggak. Berdasarkan hadis ini maka barangkali ada orang yang berikut 11 ya kita kairan rumah ada hadisnya. Nah ini mungkin benar sampean kalau pas puasa kalau malam takbir 11 saja kan ikuti hadis ini. Jadi ketika wiritan tasbihnya 11 karena waktunya singkat mungkin kan. Karena ada hadisnya juga kan. Nah yang 33 juga ada hadisnya juga kan. Sama-sama. Tapi yang masyhur itu kan 33 ya Mas ya. Hitungan tasbih itu kan 3 semua. Cuman kalau ada yang kurang dari itu, ya kita nggak boleh meremehkan karena juga ada hadisnya. Nah intinya Masya Allah. Maka satu riwayat itu setelah tahu orang fakir itu orang-orang kaya juga sama, akhirnya farajal fuqar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakar dzalika ya Rasulullah. Loh orang kaya juga mengamalkan seperti yang kami amalkan tuh kan. Terus Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kan? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sudah itu fadl Allah yu'tihi may yasha. Nah itu kan kalau sudah kan selesai sudah. Mau gugat apa lagi kan? Wong dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah ini pokoknya mau digugat gimana ini kan? Qala berkata lima berkata sana Muhammad ibnu Yusuf qala Muhammad ada sana Sufyan an Abdillah bin Umair an Warad Katibil Mughirah. Jadi Warad itu Katibil Mughirah ibni Syu'bah. Qala Syu'bah amla membacakan alai atas saya Al-Mughirah itu siapa? Mughirah ibnu Syu'bah fi kitabin dalam surat ila Muawiyata ke Muawiyah. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu yaqulu baca siapa Nabi fi duburi kulli sholatin di dalam setiap sholat kan maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manata wala yang faudal jati mingkal jat. Nah, ini kan sering kita baca kan. Jadi Warad itu Katibil Mughirah ibni Syu'bah. Jadi keliru tadi. Qala berkati amla bacakan aliatas saya Al-Mughirah itu siapa? Mughirah ibnu Syu'bah. Jadi qala berkata siapa Warad kok Syu'bah. Qala berkata siapa Warad, kata Warad katibnya Mughirah amla membacakan aliatas saya Mughirah itu siapa? Mughirah ibnu Syu'bah. Fi kitabin di dalam membalas surat, kan? Fi kitabin di dalam membalas surat ila Muawiyah ke Muawiyah. Gini. Ceritanya Muawiyah itu nanya kepada Mughirah. Mughirah sebetulnya apa sih yang dibaca Rasulullah setelah sholat? Nah terus katibnya yaitu Waradnya ini disuruh nulis. Mughirah yang baca, Warad yang menulis. Nanti mau dikirim ke Muawiyah. Isi suratnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir. Bisa dipaham maksudnya kan? Ya, jadi Muawiyah ini tanya Mughirah. Nah, jadi Muawiyah ini tanya Mughirah, kirim surat kepada Mughirah, nanya apa sih yang dibaca Rasulullah setelah sholat. Kemudian Mughirah mau balas suratnya Muawiyah, nyuruh Warad, waktu katibnya Mughirah. Jadi Mughirah yang baca terus ditulis oleh Warad, terus dikirim ke Muawiyah isi suratnya an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi dzikri sholatin la ilaha illallah la syarikalah ila akhir. Nah, ini kan
tidak asing lagi ya bagi kita orang NU. Ya enggak kan? Ini kan berarti nah, ada lainnya. Mosok sok hakal Albani barang ngono. Gugat ya repot. Itu yang dianjurkan yang iya. Jawas itu. Iya kan. Kita karangan Jawas itu yang dianjurkan. Waqala Subhan Abdul Malik ibnu Umar biada dengan ini hadis, wa anil Hakam anil Qasim ibnu Mukhaimiro anwarot biada dengan ini hadis. Waqala Hasan al jaddu bermula maknanya jad itu hinan kekayaan. Makanya wala yang fa'u dan tidak bermanfaat dal jaddi pada orang punya kekayaan mingka ai indaka. Mingka di sisimu al jaddu apa? Kekayaan. Jadi kekayaannya orang yang kaya itu enggak ada manfaatnya di hadapan Allah kalau ketika di dunia tidak dimanfaatkan. Nah, wala yang fa'ud dan tidak bermanfaat dal jaddi pada orang yang punya kekayaan mingka indaka di sisimu ya Allah al jaddu apa kekayaannya. Jadi kekayaan itu enggak ada manfaatnya di hadapan Allah kalau ketika di dunia enggak dimanfaatkan. Mas pokoknya sini Sahih Bukhari mosok kok nunggu Sahih Albani ya repot Pak. Babu yastakbilu. Nah, ini. Babu yastakbilu bab menerangkan menghadap al imamu siapa imam. An-nasa pada maknas maksudnya itu makmum idza salama apabila salam siapa imam. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa ibnu Ismail qala Musa hadatsana Jarir ibnu Khazim qala Jarim hadatsana Abu Rujain an Samura ibnu Jundub qala Samura kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza sholat apabila sudah sholat siapa Nabi sudah melakukan siapa Nabi sholatan pada sholat akbala maka menghadap siapa Nabi alaihi kita biwaji dengan wajahnya Nabi. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Sulaiman an Malikin an Shorikin ibnu Kaisan an Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'udin an Zaid ibnu Khalid al-Juwani anasnya Zaid itu qala Zaid sholat lana karena mengimami kita siapa Rasulullah SAW sholat as-subhi bil Hudaybiyah di Hudaybiyah. Ini besok kalau haji atau umrah ke sana nih para sahabat Pak sampai nih Pak Ilmi. Nah. Ala istri samain di dalam setelahnya hujan. Karena hujan dari arah atas maka bahasanya sama kan. Ala istri samain di dalam setelahnya hujan. Kanat yang ada apa sama itu minalain dalam waktu malam. Falamang sorofa ketika selesai siapa Nabi ketika salam siapa Nabi atau selesai sholat siapa Nabi akbala maka menghadap siapa Nabi ala nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna adakah tahu siapa kamu semua madza pada apa qala berkata rabbukum siapa Tuhan kamu semua qalu berkata siapa nas atau sahabat Allah wa rasuluhu a'lam qala berkata siapa Nabi asbaha masuk waktu pagi min ibadi khali sebagian daripada beberapa hamba saya mukminun siapa mukmin orang yang beriman bi dengan saya wa kafirun dan orang yang kafir fa amman maka adapun bermula orang qala yang berkata siapa man mutirna dihujani siapa kita bi fadlillahi wa bi rahmatihi kita diberi hujan bi fadlillah sebab anugerah Allah dan rahmatnya Allah kasih sayang Allah fa amman itu fadalika maka bermula itu mangkola itu mu'min orang yang beriman bi dengan saya wa kafir orang yang kufur bil kaukabi dengan bintang wa amaman adapun bermula orang qala yang berkata siapa man binau ikada maksudnya mutirna binau ikada wa kada kami diberi hujan binau ikada sebab bulan ini bintang ini wa kada dan bintang ini fadalika maka itu bermula itu kafir orang yang kafir bi wa mu'minun bil kaukab. Ini bab imam itu kalau sudah salam itu menghadap ke makmum. Jadi ada hadisnya kan, ketika sudah salam arahnya menghadap ke makmum. Nanti di belakang itu ada pembakasan. Kadang ngadap gini, kadang bisa ngadap sana, kadang bisa ngadap sana. Nanti ada macam-macam. Ini kebetulan yang imam salam sudah lastakbil menghadap ke sana. Sekarang imam sini kan menghadap ke sana. Nabi itu kan, Nabi itu sudah biasa. Ketika sholat itu sholat apa saja. Jadi nggak tertentu, bisa duhur, bisa maghrib, bisa isya kan. Itu akbala alaina biwajihi menghadap. Kemudian Nabi memberikan mau'idah maknanya kan hal yang penting. Nah, dari Zaid al-Khalid al-Juwaini beliau berkata sholalana Rasulullah ini sholat subuh di Hudaybiyah ini sekitar 20-an kilo dari Mekah itu ala istri samain waktu setelah hujan. Nah, hujan malam
Terus ketika salam Rasulullah menghadap kepada para jamaah, faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Ini Nabi itu kan tanya, coba tahu enggak kamu apa yang dikatakan oleh Allah setelah hujan ini? Nah ini Nabi udah tahu bahwa sahabat itu enggak bakal tahu jawabannya. Tapi Nabi masih nanya, tahu enggak kamu apa yang dikatakan oleh Allah setelah hujan ini? Nah ini maksudnya begini, pertanyaan itu kadang kita lontarkan, katakan guru melontarkan pertanyaan kepada santri. Yang guru tahu bahwa santrinya nggak bakal bisa jawab. Ini maksudnya supaya perhatian ini, supaya persoalan diperhatikan. Karena murid nanti merasa nggak tahu, apa yuk? Kan timbul tanda tanya. Sehingga ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada siri yang seperti itu. Jadi apa maksudnya kan? Nabi udah tahu kalau sahabat nggak bakal bisa jawab, tapi bisa ditanya. Hal tadruna madza qala rabbukum, maknanya supaya apa yang dikatakan Nabi ini tadi menjadi perhatian betul. Sehingga sahabat menjawabkan Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini juga jadi pelajaran kalau kita tidak tahu jangan segan-segan, jangan malu mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Terus Nabi mengatakan asbaka min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Jadi kata Nabi, Allah itu mengatakan hamba saya setelah malam hujan-hujan ini ada dua kelompok. Ada kelompok yang mukmin, ada kelompok yang kafir. Ini dimaknai oleh ahli hadis. Setiap ada nikmat, hujan itu selalu kan nikmat. Itu mesti ada dua kelompok. Bisa gara-gara nikmat itu orang tambah iman kuat, bisa gara-gara nikmat orang jadi kafir. Minimal mengufuri nikmat apa? Bukan kafir iman, tapi minimal apa? Ngufuri kufur nikmat. Jadi setiap nikmat yang terjadi itu pasti ada dua kelompok. Orang tambah iman, tambah kuat, ada orang terjerumus dalam kekafiran. Minimal kufru nikmat. Nah, maka bahasanya asbaka min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Terus dijelaskan oleh Nabi. Ini hadits qudsi. Fa amma man qala mutirna bi fadli wa rahmatihi. Adapun ini kata Allah berikan hadits qudsi ini kan. Adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Wah ya Rasulullah atau ya Allah kami malam ini alhamdulillah dapat hujan. Nah, dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah kami dapat hujan. Itulah orang yang mukmin bi. Jadi hakikatnya bahwa hujan itu adalah dari Allah. Ini maksudnya begini. Jadi nikmat yang kita terima apa saja. Jadi kan konteksnya hujan. Itu disunatkan, dianjurkan mengucapkan bi fadlillahi wa rahmatihi. Misalkan ruzikna. Nah, ruzikna saya alhamdulillah diberi mobil apa rezeki mobil. Bi fadlillahi wa rahmatihi. Pokoknya nikmat apa saja yang kita terima dianjurkan. Kalau ini kan hujan maka mutirna. Ya kalau alhamdulillah saya dapat mobil bi fadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah saya dapat bokno misalnya kan bi fadlillahi wa rahmatihi kan gitu kira-kira kan gitu. Nah, contoh harus siapa? Nah, jadi orang seperti mukminun bi ngakui bahwa hujan itu adalah fadl Allah, rahmat Allah. Nah, wa kafirun bi ada kelompok yang kedua ini kafirun bi. Yang kafir itu adalah orang yang mengatakan saya diberi hujan ini binau'i kada wa kada. Binau'i kada wa kada. Woi, sebab nah ini sebab hujan inilah alhamdulillah taman kamu jadi subur. Ini kalau meyakini kan keyakinan. Kalau meyakini memang yang menimbulkan hujan itu bintang, nah ini yang kafir. Tapi kalau sebab saja, nah itu nggak masalah, nggak sampai kafir. Kan biasa ngomong kan, weh alhamdulillah ya sebab gara-gara hujan semalam ini wah subur tanaman kami. Tapi keyakinan dia kan masih Allah yang ngasih hujan. Cuman dia menyebabkan sebabnya itu nggak sampai kafir. Yang kafir di sini kalau meyakini bahwa yang memberi hujan itu adalah bintang. Makanya kalimatnya binau'i kada wa kada. Nah, maka ini yang mengatakan wah kami alhamdulillah gara-gara hujan kan tumbuh-tumbuhan kami apa subur. Itu bagi kami kan ngomong kan biasa kan. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa yang memberi hujan itu Allah. Itu artinya nggak sampai kafir itu ndak. Nggak sampai kafir itu ndak. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Pokoknya setiap ada nikmat itu mesti ada kelompok ini. Minimal itu ya kufru nikmat itu kan, kufri nikmat. Maka la in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum in adabi
Nah kan kufur nikmat itu. Qala Imam Bukhari kata sana Abdullah ibnu Munir wah ibnu Munir juga ini. Sami'a mendengar siapa Abdullah Yazid ibni Harun qala Yazid akhbarana Humaid an Anas ibni Malik qala Anas akhara menunda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholata para salat dzata lailatin dalam suatu malam ila syatil laili sampai tengah malam. Terus summa kharaja keluar siapa Rasul alaina falama sholat ketika sholat siapa Nabi aqbala maka menghadap siapa Nabi alaina biwajhi dengan wajahnya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inan nasa sungguhnya manusia itu qad shollu itu benar-benar sholat siapa nas sudah sholat kan waraqadu dan tidur siapa nas wa innakum kamu semua itu lam tazalu tidak henti-henti siapa kamu semua itu fi sholatin di dalam pahala sholat mantadortum nah kan selama menunggu kamu semua as-sholata pada sholat. Nah, ini juga penting ini kan Rasulullah itu satu malam mengakhirkan menunda sholat Isya ini kan sampai tengah malam. Terus kata Anas bin Malik ketika Nabi sholat itu sudah selesai sholat Nabi menghadap kepada kami terus mengatakan orang-orang sudah sholat dan tidur. Nah kamu semua tidak henti-henti nunggu sholat berjamaah selama kamu nunggu sholat itu fi sholatin dalam pahala sholat. Nah ini untuk ngasih tahu orang-orang Pak kalau nunggu saya lama-lama nggak apa-apa itu kepalanya sholat Pak banyak. Jangan bersama-sama itu. Jadi kadang itu masyarakatnya nunggu lama ya kan, imannya masih di rumah masih ngerokok masih terus dalil ini, waduh ya soro. Sahabat-sahabat ini profesinya apa ya zaman dulu itu ya? Gimana? Lu sahabat itu macam-macam, ada yang dagang, ada yang tani, sahabat macam-macam. Lama-lama itu gitu. Yo gini, sahabat itu kan luar biasa ya. Dengan titik. Titik, ya sih apa itu? Sahabat itu. Cuman saya rasa ini kalau diterapkan sekarang ini susah ya Pak kan. Sampai ngimami terus isyae jam 3 ke jamaah wis bubar ya iki. Terus dalil iki marah-marah ngono ya. Repot iki. Jenenge masyarakat wong akeh. Itu sang istiaya dengan Nabi dengan zaman dengan Nabi sanggup menunggu seperti itu kan luar biasa.